Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam habibana wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Al Ustaz Haji Sulaiman Ladiku, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Nurut Taqwa bersama jajaran pegawai SARA, yang kami hormati juga aparat pemerintah setempat, juga ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri rangkaian acara 7 hari atas meninggalnya ibunda tercinta, yaitu Ibu Siti Fatimah yang meninggal pada usia 75 tahun. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan lantunan salawat yang sering kita lantunkan, mudah-mudahan di akhirat nanti menjadikan turunnya pertolongan atau syafaat baginda Rasulullah kepada kita umat. Baiklah, acara pada sore hari ini saya akan bacakan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, sambutan mewakili keluarga. Keempat, ceramah takziah. Kelima, doa penutup. Baiklah, untuk penginjak acara pertama yaitu pembukaan, kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Wasis Susanto. Kepada Bapak Wasis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا
لا طرى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh Bapak Wasis, sebagaimana kita ketahui bahwasannya membaca Al-Quran itu keistimewaannya bukan hanya pahalanya untuk yang membaca, tetapi juga pahalanya mengalir bagi kita yang mendengarkan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Al Ustaz Sulaiman Masjidu sebagai pembawa takziah pada siang hari ini. Dahulu kami sampaikan hormat. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, 7 hari yang lalu memakan orang tua kami telah berpulang. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi dan membantu dari proses Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia biasa, bahwa kami dalam hal pergaulan pasti ada kesalahpahaman untuk kata tindakan yang menyinggung apalagi melukai. Bapak Ibu sekalian, kami keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang almarhumah lakukan. Lanjut, apabila ada pembicaraan menyangkut utang piutang yang sampai saat ini belum terselesaikan, kami dari pihak keluarga membuka lapang dada. Kita bisa berkoordinasi demi kebaikan bersama. Kiranya hanya ini bisa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الموت باب وكل ناس داخل. Yang saya hormati Bapak Imam dan seluruh staf pejabat syar'i yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pengurus badan takbirul masjid yang saya hormati, bapak-bapak ibu sekalian, hadirin, para undangan, wabil khusus keluarga yang pada beberapa hari yang lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan hatinya, diuji oleh Allah kekuatan hatinya untuk menerima sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaat beliau senantiasa tercurah kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu sesuatu yang sangat biasa terjadi. Tidak ada makhluk Allah yang hidup di atas dunia ini yang lolos dari sebuah proses yang namanya kematian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang masih hidup, wa likulli ummatin ajal, bahwa setiap makhluk Allah ini memiliki batas akhir kehidupan. Batas akhir itu yang disebut dengan ajal seseorang. Fa idza jaa ajaluhum, kata Allah, kalau ada orang yang ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'ah. Tidak ada dari kita semua Bapak Ibu sekalian yang meminta kepada Allah untuk mengundurkan kematian itu ataupun memajukan kematian itu. Tidak ada. Sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, secanggih apapun rumah sakit yang kita masuki, semahal apapun dokter spesialis yang kita datangi, tapi kalau dia sudah datang kematiannya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang mampu untuk mengobati penyakit ini. Karena penyakit ini ada dua, yang tidak bisa diobati ada dua, penyakit mati dan penyakit tua. Ada Bapak Ibu obat yang bisa mengobati penyakit ini. Walaupun kadang-kadang, mohon maaf, orang bisa memutar 160 derajat wajah kita terhadap orang lain. Ibu umur berapa? Saya Ustaz seumur 80 tahun. Ih, masih muda ya. 10 tahun kata dia masih muda. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau masih muda itu coba suruh angkat ember, ayat 1 ember. Kalau suruh udah lahir dari sini terus sampai di muka sana, ya bosan. Kenapa? Karena setiap makhluk Allah yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, wa ma nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala ya'qilun. Ketika kalian aku panjangkan umur kalian, aku kurangi kata Allah nikmatku kepada kalian. Apa itu nikmat? Sehat Allah kurangi. Ya. Maka kata Fudail bin Iyad, seseorang yang berada di usia 60 sampai 70 tahun, kata Fudail bin Iyad, ulama besar, tidak ada lagi alasan bagi dirinya untuk tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan bagi dia. Ibu, kenapa tidak sembahyang di Ustaz? Seumur 80 tahun sudah boleh pajalan, sudah boleh angkat takbir, sudah boleh duduk,
Baring. Katakan kalau agama bilang, ya, kumfis salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ustaz, ini boleh sembahyang berdiri kita pusing. Oke, kata agama. Duduk dan kalau begitu. Ustaz, ini boleh duduk. Pusing. No, berbaring kalau begitu. Ustaz, ini boleh lagi kasihan. Totofore kalau kita mau sembahyang kok ada barikan. Maka agama memberikan apa? Legitimasinya apa? Keringanan. Coba sembahyang dalam keadaan isyarat-isyaratnya. Ingat bagaimana itu takbir, bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Kita sama sekali sudah boleh baik. Kalau begitu lapor di Bapak Imam. Imam kita 15 meter, panjang kali lebar. Lapor, sudah boleh bagi apa-apa. Ya, sampai berdiri sudah boleh, duduk sudah boleh, parika sudah boleh, isyarat pun sudah boleh. Berarti sudah mati ini semua. Minta Bapak Imam tangan hidup-hidup kita. Semua sudah boleh. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hidup ini singkat, tidak ada yang kita tahu ini seperti apa. Coba lihat. Kadang-kadang kita tinggal di daerah sini, umur 20 tahun kita ketemu dengan saudara kita ketemu dengan teman kita. Katakanlah alumni sekolah kita. Ya aduh, saudara apa ini? Kita ini nggak ada guru paling gagal di sekolah. Orang musuh-musuh panganan sekarang langsung kororok bagi kita. Kenapa umur ini Bapak Ibu sekalian semakin hari kita bukan semakin hari kita, umur kita semakin habis di hadapan Allah. Semakin habis umur kita, semakin kita bergembira dengan umur kita seharusnya. Semakin hari umur kita semakin habis, maka semakin tawaduk kita terhadap Allah dan makin tawaduk kita terhadap manusia. Ya, banyak-banyak zikir, banyak-banyak minta ampun ya Allah, banyak dosa ya Allah. Kita berdosa pasti sampai suami apalagi banyak sekali ya Allah. Ya tidak terhitung dosa. Tapi ibu saya cerita. Ada satu laki-laki yang hidupnya Masya Allah, ya, sholatnya itu apalagi sholat subuh, luar biasa sholat subuh dia Masya Allah, dapat aku. Mau hujan, mau tanah goyang, mau gempa bumi, ada pusing dia datang di masjid dia. Ya, mau gelap gulita, dia datangi tetap masjid dalam keadaan apapun dia tetap sholat subuh di masjid, tidak pernah di rumah. Ya, satu saat dia pulang ke rumah, mandi jam 3 dia sudah ke masjid. Tiba-tiba hampir kira-kira 50 meter dari masjid dia tapalakan. Jatuh di got, basah DTKM, gunung PC, kemeja gunung PC. Tentu satu syarat orang untuk sholat itu dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada yang kotor. Kotor semua Bapak Ibu. Maka apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah. Jauh rumahnya. Jangan jadi ke masjid dalam wanita Bapak Ibu sekalian dalam keadaan dia ingin sholat di masjid. Ganti kain sembahyang, ganti kemeja sholat, ganti kopiah, pokoknya ganti semua sarana untuk ibadah. Dia berjalan menuju ke masjid. Di tempat yang sama, dia jatuh untuk yang kedua kalinya. Orang kadang-kadang kalau jatuh kan, main tompesoy ini dia. Berapa jalan dia pakai pesoy begini, sebenarnya suka-suka orang kita berjalan begini. Ini dalam wanita Bapak Ibu. Jatuh yang kedua kali, Masya Allah. Dia pulang lagi, baganti baju, baganti semua. Datang ke masjid Bapak Ibu, bayangkan jauh rumahnya. Kira-kira di tempat di mana dia jatuh, dia ketemu dengan seorang lelaki tua. Ibu-ibu dalam gulita ini, baku dapat dengan seorang bapak yang sudah tua, pegang senter. Kata bapak itu, wahai anak muda, untuk mau kemana? Dia bilang, wahai bapak, saya mau ke masjid. Oh kalau begitu saya antar, kata dia. Saya yang antar, mari. Ya, mari, berjalan. Kebetulan saya bawa penerang, saya bawa senter, antar. Ya, sepanjang perjalanan mereka tidak bicara. Begitu sampai di muka masjid, Bapak Ibu, di muka masjid, kata seorang pemuda ini, wahai Bapak, terima kasih banyak. Nah, sebenarnya begini, karena so antar kita, terima kasih banyak. Sampai sini juga, mudah-mudahan karena dapat pahala, Allah memberikan engkau kesehatan. Ya, orang tua itu banyak. Tapi Pak begini Pak, karena semua di dekat masjid, so di lingkungan masjid, mari Pak orang sembahyang sama-sama di masjid. Karena kebetulan ini sudah hampir memasuki subuh. Oh kata Bapak itu enggak, saya tidak masuk masjid. Siapa kata pemuda itu? Ya Pak, tidak mau masuk masjid tidak. Saya tidak mau masuk masjid, kata dia. Ayo Pak, saya tidak bisa masuk masjid, kata dia. Ketika dipaksa si pemuda ini dipaksa oleh si pemuda ini terhadap bapak ini, maka bapak ini mengatakan, wahai anak muda, kenapa
kenapa saya tidak mau masuk ke masjid? Ketahuilah wahai engkau, wahai anak muda, saya tidak mau masuk masjid karena kita adalah iblis. Ibu, kalau setan yang antar kotoran ke masjid, yang tutup bonikan dari tiga jalan garap-garap ini. Karena tahu kita sapa. Karena tahu kita sapa. Siapa? Setan. Soalnya dia rugi sama yang masjid di kobalik kanan, mau langsung kayu bulan berpecahkan. Lari, biar ustaz deh. Sudah paling setan kalau tengah malam bunda begitu. Ya, biasanya kalau setan ada pegang-pegang bendera Argentina, Brasil, itulah itu setan putar. Kalau banyak, sudah mending pukul lagi. Waktu pikir pakai pukul kanan. Ibu bapak sekalian, ya, kenapa engkau antar kepadaku, wahai bapak tua, wahai iblis? Maka setan ini begini, wahai anak muda, ya, ketika engkau dari rumah menuju ke tempat ibadahmu, ya, kau jatuh di got, itu karena kita, kata setan, kita yang tolak penganak. Oh, yang tolak kita? Kita yang tolak penganak. Dan tahukah engkau, wahai anak muda, ketika engkau jatuh di got tadi, kamu penuh lumpur bajumu. Kain sholatmu penuh dengan lumpur, kau balik ke rumah. Tahu tidak? Pahala yang Allah berikan kepadamu, kata setan ini adalah apa? Karena bini Allah ampuni dosa-dosanya. Karena anak Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya suami istri diampuni dosanya oleh Allah cuma karena gara-gara jatuh di got. Jadi ibu-ibu, sahabat harus suruh bapak ibu ke masjid. Dengan urusan hilang. Sudah bilang apa berarti? Ya kata dari apa? Kita dari kajian. Sudah bilang. Pokoknya kalau sampai di masjid, karena berdosa itu akan Allah ampuni. Kita berdosa juga akan Allah ampuni. Orang anak-anak yang ada 16 orang Allah ampuni. Dosa-dosa mereka. Antaranya apa? Antaranya apa? Tapi ingat Pak, yang segampang itu Allah ampuni dosa. Karena berjalan hampir 50 meter mendekati rumah ada got itu ada lupa di sini. Ada lupa di sini. Ya, ada lupa. Kita harus pakai itu. Pokoknya ada lupa di sini. Yang usah kena tanya-tanya, ada lupa. Usahakan ada kain gunung PC, dengan air got. Pokoknya ada lupa sih. Usah tanya. Usah tanya. Ya mana suruh bagi kita. Sudah Pak. Mana yang tahu pesannya? Kita ini banyak dosa Pak. Nah, ini kita berdosa panganan Asia. Kita berdosa dapat takut panganan. Ya, pernah kita jadi dosa. Karena bikin dosa sama kita. Akhirnya istrinya jujur. Ini kasihan Pak ya Allah. Ya kalau terjadi nggak ada tahu. Pokoknya kalau harganya pulang kerja, nggak dapat terima, nggak dapat lihat dari 50.000 dompet. Kamu bilang tahu. Itu Pak kita yang ambil. Oh, ini yang mengakui. Padahal kan tahu orang dua tinggal di perumahan. Ya ada anak orang dua lalu ada anak. Tiap dari sebelum nggak anak kita tanya, Mak, kenapa kita beli 50 di dompet? Tahu. Padahal cuma dua dalam rumahnya ada orang lain. Ya pada piara tuyul. Itu Pak, minta. Usahakan anak melindungi di got. Ibu bilang bapak itu sebentar. Bapak itu, dengan sudah bilang. Yang kedua, setan bilang ketika antum jatuh yang kedua kali, itu juga kita yang tolak. Ya. Dan tahu tidak ketika saya mendorongmu masuk ke dalam got, Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena tetangga yang ada di muka, kiri, kanan, belakang. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Ini gara-gara manikung got ini. Jadi dia bilang dipatut tangga-tangga ke sebelah kiri. Mau didengar oleh baik. Mau ditumpang bapak terek kita. Kita kalah 2-1 mau diterek. Mau diterek. Allah ampuni dosa kita. Mau digibah Pak kita. Memang mau diajar ukur bengkok Pak kita. Ada kita bapak itu anak subangka bapak bengkok kasih. Kepala berabe di kepala. Kasih toh. Karena kalian mau diampuni, ia bersedia masuk 2 kali dalam got. Yang ketiga kata setan, kenapa saya tidak mendorongmu? Karena Allah bilang, wahai iblis, ketika kau dorong si pemuda ini masuk ke dalam parit, 1 kecamatan itu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Setan bilang boleh berhenti, kamu tolak dia. Kesanang orang, kesanang.
Yang lain kami sampaikan yang cuma orang buta, dari yang anak untuk subahu udah mata menghadap bagi televisi sampai jam subuh. Yang anak sampai Ustaz. Orang menghadap televisi bagi kapan lebih mata kalau bagi televisi. Tapi azan begitu dipanggil, mereka tidak mau memindahkan azan. Kapal ini mata ya. Bapak kuku, masing-masing hadiran, mata ria, basal ke kiri, basal ke kanan. Ya, apalagi kalau dia ayam untung, memang ibu bapak buat mata lain, mana mau dia? Ini kuat, maka bakal lain. Ya, padahal dia orang Indonesia. Tidak di negara-negara lain. Jadi ibu bapak sekalian, maka ini sebuah kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua. Bahwa seseorang yang diberi kesempatan untuk hidup, jangan lupa beribadah, ibu bapak sekalian. Jangan lupa beribadah. Ya. Sebab intinya apa? Ending kehidupan kita ini bukan pada saat kita ada kekayaan. Allah tidak ada bapak ibu sekalian. Kekayaan kita ini suatu saat akan Allah Ta'ala. Apakah kekayaan ini akan kita tinggalkan atau kekayaan kita yang akan meninggalkan kita semua? Tidak ada yang kekal. Fa'ila ja'a ajaluhum la kata Allah la yastakhiruna sa'at. Tidak ada seorang pun ketika sakaratul maut sambil leher begini tenggorokan sakaratul maut. Kemudian itu Bapak Ibu sekalian, panggil istri, panggil suami, Pak, Ma, la ilaha illallah, bisa ditanya, Ma, la ilaha illallah. Begitu. Biasa kalau Pak Imam lagi daripada DKI. Imam lagi daripada DKI, ya. Kapan? Ya. Sebelum ke Semandi, biasanya di kampung Sabala sana, di jauh sana, biasanya ada ibu-ibu yang pegang mic. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Itu mayat yang sedang sementara berjalan rohnya keluar dari tubuhnya, Bapak Ibu. Aduh tenang ya Allah. Mendengar kalimat ini. Astaghfirullahaladzim. Bagus ya Allah, ampuni ini mayat. Ampuni jenazah ini ya Allah. Ampuni mayat istri saya. Ampuni mayat suami saya. Ampuni mayat orang tua saya. Begitu ibu-ibu kalau beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di kampung sana imam lagi ada DKI. Mayit baru kasih mandi itu aja suami itu mayit. La ilaha illallah. Karena ada suara. Bagaimana ini mayat mau tangkang? Cuma kita yang mentar mesti leher Pak Jus. Makanya banyak kita beribadah kepada Allah. Banyak rukuk, banyak sujud. Banyak rukuk, banyak sujud. Karena kan orang banyak rukuk Bapak Ibu sekalian. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian. Maaf. Tanda orang rajin ibadah itu mohon maaf. Bukan ada dua tanda hitam di testa. Bukan itu. Yang minta cuma beli kamar terus tidak boleh kamar. Berapa lama kan semain? Sampai perasaan baru 1 bulan kan anak ada PTS itu kita. Kan ada pakai apa? Kita sampai dari tahun-tahun. Tapi anak masih merah-merah. Tapi anak semua ada anak 3. Kita PTS. Nyara cuma 1 bulan sampai anak ada PTS. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sampai berapa puluh lama? Ibu sekalian, berbanyak rukuk kata Allah. Ibu-ibu, maaf kalau ada yang pernah pergi haji, ada yang pernah pergi umroh. Ibu-ibu lihat memang rukuk di Arab itu panjang. Rukuk, bangkit dari rukuk lama, sujud lama. Ya, kenapa? Mereka tahu firman Allah. Kalau seseorang datang ke masjid, kata Nabi, kalau seseorang datang ke masjid bawa dosa, semua dosa harus dibawa. Kenapa harus dibawa? Taruh di sebelah kanan, taruh di sebelah kiri, taruh di kepala kata Nabi. Ketika dia sujud, dosa-dosa itu akan jatuh. Itu lama rukuk kita. Ya, protes, barat di rukuk lama di masjid. Yang siap hadis protes Bapak Ibu.
So imam apa tuh? Bagi orang asap urat dan naik begini, asal-asal itu rukuk. Ya orang itu lama sekali rukuk, Bapak Ibu sekalian. Protes juga yang masker sakit pantalnya. Karena di mapanya ini, buang langsung keluar. Karena Bapak Ibu sekalian, rukuk lama sekali, sujud pun lama. Ya, nih, cuman rasanya ketika kita beribadah begitu. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tanda kutip orang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian menghilangkan larangan banyak beribadah. Lagi yang meninggal ini maaf. Ini orang tua dari kita semua, umur 70-an. Ya. Di Afghanistan ada seorang nenek yang berusia 210 tahun. Ya. Pertanyaannya, apakah dia masih hidup? Masih hidup sampai sekarang, Ibu Bapak sekalian. Orang itu umurnya 210 tahun, matanya masih terang, telinganya masih bagus, penciumannya masih bagus, Bapak Ibu sekalian. Cuma saya lupa namanya, panjang sekali orangnya, Masya Allah Bapak Ibu. Ketika ditanya oleh wartawan Swedia sama Daniel, Ibu ini Masya Allah umur berapa? Saya 210. Hah? 210 tahun, memang sopororo sekali Bapak Ibu, tapi matanya masih kelihatan terang ini. Apa resep ibu ini umur panjang, telinga masih bagus dapat dengar, mata masih bagus melihat? Apa resepnya? Kata dia, sederhana. Saya dalam hidup saya, kata dia, yang putar-putar mana. Jadi ibu kalau punya umur panjang, yang putar-putar. Kalau mau kita cepat mati, putar-putar balik. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tidak bisa panjang Bapak Ibu. Dan di atas rahmat Allah kita turun. Juga makanan di atas kita sudah tersedia dengan sangat rajin sekali. Berdosa kalau saya lama-lama di dalam. Ya, saya tidak tahu apakah jamaah sini semua makan belum. Saya tidak tahu. Yang pasti saya juga belum makan. Ya, cuma pendek doa kita kepada kedua orang tua. Allahumma musalli, ya Allah ampunilah orang tua saya, ampunilah saya. Wali-walidayya, kedua orang tua saya, ya Allah. Warhamhuma, sayangilah mereka berdua, ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi saya waktu saya masih kecil. Ibu bapak-bapak sekalian, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu orang tua meminta doanya tak lain-lain. Ketika dia meninggal, ibadah, masuk ke masjid, angkat tangan, Allah walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Selesai. Begitu juga kalau baca doa kalau orang tua sudah meninggal. Ya, Ustaz, kalau Pak itu meninggal baca doa bagaimana? Kita baca doa, Allah ampuni kita belagi dari ya Allah. Ya, terlalu banyak salah ya Allah. Terlalu banyak putar balik ya Allah. Mati dosa ini. Ini boleh berdoa begitu. Tak boleh. Allah jangan kabulkan doa. Ya, harus doa yang benar-benar. Angkat tangan, menangis banyak-banyak, menangis. Kita belak sama ketika jenazah mau keluar. Ibu suami, maaf, ibu suami meninggal, ya, dapat takut orang kalau laki meninggal, minta ampun, kopeng-kopeng dinding. Kopeng ini apa? Kita pilih-pilih kita. Pilih-pilih Pak, karena jaraknya sama, jaraknya ibarat tamarut. Ya, di pakopor kiri, pakopor kan. Kasih mati ke kita, putar-putar. Tidak ada orang mau mati Bapak Ibu, Bapak Iko, tidak ada. Orang pun cintanya kita terhadap suami kita kalau dia mati. Bagus kan, Mas. Batu-batu kubur untuk yang memampus Ustaz ya. Ya pernah kita meminta doi. Utama anda pilih-pilih sini berat kasih kedua. Kau kenapa dia kasih satu hari bermain? Kamu tak ilah Allah habis doi aja jadi habis doi. Kita minta. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada suami sebentar sakaratul maut, balikkan di tempat kepala dia. Balikkan di kepala dia. Pak, la ilaha illallah. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tadinya ini besi dengan kalimat la ilaha. Pendek-pendek. Pak, istighfar Pak, istighfar. Bilang lu istighfar bagaimana? Yang istighfar Pak, istighfar. Istighfar. Bilang istighfar. Astagfirullahaladzim Pak. Pendek yo. La ilaha illallah. Kalau
Kalau amalnya baik, ibu bapak cukup untuk mengucapkan kalimat ini, maka dia akan mengucapkan la Tapi kalau amalnya tidak ada, dia akan menatap kita terus. Ya. Maka bapak ibu sekalian, ketika suami sementara sakrat, kunci oto. Menghadapi kamar menghadapi anak yang juga sudah menghadapi kunci oto bangsa yang ada baru berkala hari kajian. Udah jangan jaga ingat itu kajian. Jangan usah ngena ingat kajian. Kunci oto. Dia masuk kasih dia baca kunci oto. Ya Allah, Akbar. Ngana mau baik apa mau mampus mau baik. Nah, kunci kasih atang Pak 02 sakrat begitu juga 02 ibu bilang Jahannam kita selama jaga pangalangan aku tema kita cebo semua mati semua mampus pada cumut-cumut di Jahannam dunia kita tadi saya bantal pangalan. Padahal babunya itu alarm dalam ruang. Ini dokter kamar-kamar. Ibu siapa? Dokter. Mati. Ibu. Mati dok. Mati mana apa ini kasih bergerak. Ada tanda bisa bergerak. Oh siapa? Ternyata ini bapak ini cuma ampal pas dugo. Mati kan. Pada ampal. Kira soal antar nafas. Ya, antara kita cuma tuh 02 ibu itu di bantal. Hadiah, semoga tenang di alam barzakh. Untuk Pak Kudapa datang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? 40 hari kata Rasulullah. Jenazah itu masih takut-takut. Kata rumah 40 hari. Kata jenazah kepada Allah, ya Allah, izinkan saya melihat bagaimana situasi keluarga saya, bagaimana kehidupan istri saya, bagaimana kehidupan anak-anak saya, bagaimana kehidupan mereka. Saya ingin melihat, kata Allah. Silakan dengan dia. Ibu-ibu, jadi kalau habis mati bagi dibalakan ngambala baboy gokin piring orang itu yang bilang tikus iya Ustaz iya orang itu aduh kalau begitu apa jadi pakuyaman nanti 6 bulan mau kembali kemana Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika ada kematian seperti apapun kita minta kepada Allah, ya Allah istiqamahkan hati kami untuk beribadah. Orang tua meninggal banyak sholat, jangan pernah tidak Bapak Ibu. Kenapa? Hanya itu yang minta buat orang, hanya itu. Sama nih ibu-ibu sekalian, ketika banjir, kong tinggalan ini, tanpa ini, kong patobo, di tengah-tengah mau cari selamat, bata-bataria. Kalau batang bawa kasihan, oh iya batamu, tunggu Pak, kita mau kasih, mulai ke sana dapat memakai barang mas, kompor. Bukan itu diminta, yang diminta adalah doa-doa kita semua. Yang diminta adalah doa-doa kita semua. Makanya anak-anak yang soleh itu adalah anak-anak ketika orang tuanya meninggal, apa yang dia lakukan adalah apa? Dia lakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada kedua orang. Itu anak yang soleh. Cuma beda doa itu, ya Allah, Allahumma wali-walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Beda kalau ibu-ibu membaca doa karena marah-marah. Tidak boleh baca doa, tidak boleh marah-marah. Ibu-ibu baca doa jangan pakai marah-marah. Maaf. Doa, baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, muslimin, al-ahya minhum wal-amwat. Kan arti begini ibu. Ya Allah, ampunilah orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Itu doanya, itu artinya, ya. Tapi lantaran hati-hati sakit baca doa, Allahumma ghfir. Ya Allah, ampunilah dosa muslimin dan muslimah, ya Allah, laki-laki dan perempuan, ya Allah, kecuali itu jahanam sebelah rumah, ya Allah. Tidak boleh doa begitu ibu-ibu, tidak boleh. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada doa-doa yang bagus-bagus. Ya, dia tidak ada marah apapun, ya Allah, kasihan.
berikan hamba kesabaran. Itu ayat yang dibacakan tadi barangkali saya pernah katakan. Sabar seseorang itu apa? Ista'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagi kita semua. Jadi apapun yang terjadi di rumah, meninggal suami kita, Bapak Ibu sekalian, orang marah luar pada biasa. Ya Allah, kasih bantu kita, ya Allah, kita beri keberkatan lagi, ya Allah. Anda Allah menyandang, Anda tetap hidup. Tetap hidup nanti. Nanti kamu itu. Mau orang semua membela. Ibu sabar, ibu sabar. Ini ujian dari Allah. Kita suka marah sama dia. Kita sering mau dia kasih Ustaz. Kita mau dapat cerita. Dia udah setengah jam, ya Ustaz. Ini ibu sabar. Ini kajian dari Allah. Kalau tuh ada adus komarontak begitu, sedia apa dia? Sedia. Kongpangin dikubur. Pakai dikubur. Kubur sementara gare, semua dekat-dekat suka hilang kepala. Kongkong apa dia ke dalam? Suka mati toh? Suka mati. Putar pengon ya. Kita kan pikir kita suka mau mampus. Kita bilang mau mati. Ini alam barzabur masuk ke dalam tol apa dia? Kan boleh mau naik tapi nanti orang sangka. Boleh mau naik ke atas sendiri, Bapak Ibu kita tinggi sekali. Ya. Jadi kalau sedikit begitu ibu-ibu, cukup kita berdoa kepada Allah, istighfar banyak-banyak, tidak terlalu berlebihan. Ya. Berdoa kepada Allah, cukup mengangkat tangan, menangis bisa, tidak apa-apa kita menangis. Ya. Ini suatu umur, orang suatu pulang, dia masih polo-polo nih Pak Esa. Ibu, sudah 5, biar kita sendiri di sini. Ibu, setengah anak, siang semua galau. Dia, biar dia kasih tinggal, nau-nau dia. Banyak kan itu dia. Tapi kuang sebelah babu. Dia sayang pada lelaki pasal dia. Apa bau itu? Tidak ada yang kekal di alam barzakh selain kita ini, doa-doa kita tenggelamkan ke dalam orang yang sedang menantikan keselamatan kita. Barangkali mohon maaf Bapak Ibu sekalian, segala kekurangan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu musta'an, billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga apabila sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kita sudah siap dengan amal-amal baik yang kita persiapkan semasa kita hidup. Terima kasih kepada Ustadz Jazakallah khair yang telah memberikan ceramah singkat namun padat, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Imam Masjid Nurul Taqwa, kami sapa dengan hormat Bapak Imam Saryo untuk membacakan doa. Akhirnya ibu-ibu sampai nyambung bertawa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Masih dalam suasana berkabung, kita doakan kepada Al-Fatimah. Semoga diampuni dosanya dan diterima amalnya, mendapatkan tempat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afihi wa'arhamha wa'afid nutulaha wa wasik matulaha waksika bil ma'i wasalbi wa nafihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abiyadun hasanati wa alam khairun min ahlihi wa zawjan khairun min zawjihi wa asfil jannah wa min adabil kubri wa min adabil nar. Allahumma firlana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighran wa lidul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al maghfirah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.